Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Pamungkas dari kelas 1E. Di sini saya akan membahas tentang fenomena yang berhubungan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, fenomena yang saya ingin bahas ini adalah ketimpangan ekonomi. Nah, ketimpangan ekonomi ini begitu tinggi ya di Indonesia ini adalah salah satu masalah yang dihadapi setelah Indonesia merdeka. Nah, sebenarnya jika dilihat dari teori dan sejarah, Indonesia memang telah merdeka. Namun jika dilihat kondisi sekarang ini, Indonesia sebenarnya masih belum merdeka. Bisa dikatakan bahwa permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apakah ketimpangan ekonomi ini sesuai dengan bunyi sila tersebut? Apakah seluruh masyarakat sudah mendapatkan keadilan sosial terutama dalam bidang ekonomi? Nah, faktanya ketimpangan ekonomi di Indonesia ini memang sudah terlihat jelas. Contohnya saja, misalnya pembangunan ekonomi antara Pulau Jawa dan juga Pulau Papua. Nah, jika dilihat menurut wilayah, daerah perkotaan ini memiliki angka ketimpangan yang sedang, sedangkan wilayah pedesaan memiliki angka ketimpangan yang rendah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di daerah perkotaan itu memang banyak orang yang lebih mampu daripada yang tidak mampu. Nah, dalam hal ini juga tentunya tidak semua warga di perkotaan dapat memenuhi kebutuhannya setiap hari. Nah, masih juga banyak orang-orang yang tidak mampu di perkotaan. Namun, karena di perkotaan itu banyak banget orang kaya, nah, hal ini mengakibatkan angka ketimpangan yang cukup besar. Nah, jika di daerah pedesaan tentunya rata-rata pendapatan penduduk pun hampir sama. Nah, di pedesaan, profesi tinggi hidup yang terjadi di masyarakat hampir sama ya. Nah, sekarang ini pemerataan pembangunan sudah dimulai diusahakan seperti daerah Papua, misalnya pembangunan Trans Papua, dan juga direalisasikannya kereta di luar Pulau Jawa. Meskipun sebenarnya hal ini tidak membawa keuntungan besar bagi pemerintah karena sedikit pengguna jasa layanan tersebut. Kesimpulannya yang bisa kita ambil adalah jika masyarakat Indonesia ingin maju dan tidak ada ketimpangan ekonomi, maka mereka harus membayar pajak secara teratur dan tidak melakukan tindakan limitas dan juga menaati peraturan hukum yang ada. Nah, jika kedua hal tersebut tidak direalisasikan dengan baik, maka setidaknya angka ketimpangan di Indonesia ini akan berkurang secara perlahan. Nah, tentu semuanya juga bukanlah harapan dan keinginan dari setiap warganya. Anda juga bisa menilai sendiri apakah masalah ini adalah wujud nyata dari sila kelima Pancasila yang merupakan harapan dan cita-cita bangsa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.